Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini masih menjawab pertanyaan seri dari Graham Mu'alaf ya. Begini pertanyaannya ya. Allah roh versus zat, mana yang benar? Bro, sahabat-sahabatku dari Graham Mu'alaf, karena Allah zat itu tidak ada di Alkitab, jadi saya tidak akan membahas Allah zat. Ya. Tetapi saya akan memakai sudut pandang yang lain ya. Saudara-saudara, atas pertanyaan Allah roh versus Allah zat, mana yang benar ya. Saudara-saudara, Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Alkitab menulis Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran ya. Jadi valid Alkitab menulis Allah itu roh. Tetapi ada satu aliran yang ngaku Kristen. Ngakunya sih Kristen, disebut Tritunggal. Itu meyakini Allah itu pribadi. Allah itu ada tiga pribadi, yaitu pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, pribadi Allah Roh Kudus. Tidak ada di Alkitab Allah pribadi, tapi dia tetap ngotot membuat doktrin Allah itu pribadi. Yang ada di Alkitab Allah itu roh. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana muncul Allah itu pribadi. Dari mana ya munculnya ya? Pemahaman itu kan nggak ada di Alkitab. Ya. Alkisah. Ya. Ini kisahnya seperti ini. Kenapa muncul itu ya? Yesaya 14 ayat 14. Bintang timur. Iblis itu ngomong gini. Aku hendak menyamai Allah yang maha tinggi. Aku hendak menyamai dalam bahasa Arab Allah Ta'ala. Siapakah Allah maha tinggi? Allah Maha Tinggi adalah Yesus Kristus. Sekarang ini Allah Maha Tinggi adalah Yesus Kristus. Wahyu 21 ayat 6 dan 7, Yesus mengatakan, Aku Alfa Omega. Ayat 7, Wahyu 21 ayat 7, Aku menjadi Allah. Wahyu 1 ayat 8, Yesus mengatakan, Aku Alfa Omega. Tuhan Allah juga mengatakan, Aku yang maha kuasa. Jadi iblis ingin menyamai Yesus. Lalu iblis membuat Allah tandingan. A-nya pakai huruf kecil, Allah A pakai huruf kecil. Banyak, Allahnya banyak gitu. Dia memakai banyak denominasi, banyak keyakinan ya. Dia memunculkan Allah tandingan ya. Allah tandingan, Tuhan tandingan yang jumlahnya banyak. Sedangkan Allah satu, Yesus Kristus ya. Itu Allah yang benar hanya satu, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 5 itu Allah tandingan, Allah dan Tuhan tandingan ya. Jumlahnya banyak ya. Ada banyak Allah ya. Dan banyak Tuhan yang demikian, baik di surga maupun di bumi ya. Di surganya klaim-klaiman dia, bukan surga beneran, bukan, tapi surga khayalan. Oke, jadi dia memunculkan tokoh Allah. Tapi Allah ini tidak boleh roh. Kan Allah yang asli roh. Jadi Allah ini pribadi. Itu sebabnya muncul Allah pribadi. Iblis memunculkan Allah tandingan, Allah ciptaannya iblis. Disebutlah Allah pribadi. Oleh kalangan Kristen, ngaku Kristen Tritunggal menyebutnya Allah Bapa. Itu pribadi, bukan roh. Itu Allah bikinan iblis. Katanya ada di surga, katanya, tapi bukan di surga tempatnya Yesus. Sebab Wahyu 4 ayat 2, seorang yang duduk di tata surga itu Yesus, Tuhan Allah. Sama dengan Wahyu 1 ayat 8, sama dengan Wahyu 4 ayat 8. Tuhan Allah, Yesus Kristus itulah yang duduk di tata surga. Mereka mengklaim Allah ciptaan iblis yang disebut Allah Bapa juga duduk di tata surga. Tapi bukan surga tempat Yesus, bukan surga beneran, tapi surga khayalan.
Ya, di surga situ yang duduk Bapa, Allah Bapa, yang pribadi tadi, bukan roh. Kalau surga yang benar yang duduk di tata surga Yesus. Lalu Allah yang pribadi ini tidak maha kuasa. Kan Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 8 mengatakan, aku Alfa Omega, yang awal yang akhir, Tuhan Allah maha kuasa. Allah yang pribadi ini tidak maha kuasa, tapi perlu dibela. Dibela oleh siapa? Dibela oleh pendeta, oleh gereja, oleh sinode. Bahkan seorang pendeta harus nyogok ke sinode supaya dia tercatat sebagai pembela Allah Bapa. Ada pendeta yang nyogok demi dia diakui sebagai pembela Allah Bapa, Allah yang pribadi, Allah ciptaan iblis. Tidak maha kuasa, perlu dibela. Beda dengan Yesus Kristus, tidak perlu dibela. Yesus Kristus itu Allah maha kuasa. Aku yang maha kuasa di dalam Wahyu 1 ayat 8. Beda, ya. Kemudian Allah ciptaannya iblis ini tidak bisa jamin surga, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Beda dengan Yesus Kristus juru selamat. 1 Timotius 2 ayat 3. Allah juru selamatku. Juru selamat harus Allah, tapi oleh iblis ciptaan ini juru selamat tidak harus Allah. Dia nyembah Allah Bapa, juru selamatnya tetap ngaku Yesus, tapi nggak tahu Yesus yang mana. Tapi Yesusnya bukan Allah. Ya, jadi Allah Bapa yang pribadi ciptaannya iblis ini, dia juga punya juru selamat, tapi juru selamatnya bukan Allah. Ya, juru selamatnya cuma anak Allah, bahkan cuma patung. Ya, jadi ciptaannya iblis, Allah ciptaan iblis ini bisa di surga, surga kayalan, disebut Allah Bapa, maupun di bumi berupa patung Yesus. Makanya jangan heran, di bumi ada patung Yesus, itu Allah ciptaannya iblis. Di surga ada Allah Bapa, Allah pribadi, ciptaannya Yesus. Ciptaannya iblis, ciptaannya iblis. Beda dengan Allah Roh, yaitu Yesus Kristus. Ya. Semua ini kan iblis sengaja memakai gagal paham Yohanes 16 ayat 25 Bapa kiasan. Bapa kiasan ini sudah finish, lalu oleh iblis dipakai, diciptakan Allah pribadi. Ya, makanya penyesatan gereja selama 2000 tahun, ya toh, disponsori oleh iblis, ya toh. Bahkan mereka rela bunuh-bunuhan loh. Di zaman modern gini ada pendeta rela nyogok sinode demi diakui penyembah Allah Bapa ciptaannya iblis yang pribadi itu. Dia nggak mau nyembah Allah yang benar, Yesus Kristus yang roh, yang juru selamat. Dia menciptakan juru selamat sendiri, ya. Namanya Yesus tapi bukan Allah. Lalu menciptakan patung Yesus di bumi untuk disembah-sembah juga, ya. Kemudian tidak bisa menjamin surga otomatis, ya, dan lain-lain, tidak tahu hari kiamat dan lain sebagainya, ya. Itu Allah Bapa itu, ya, yang mereka sembah, ya, itu sebagai Allah pribadi. Jadi Allah Bapa, Allah pribadi adalah Allah ciptaannya iblis. Beda dengan Allah yang benar, Yesus Kristus di surga beneran. Kalau Allah Bapa yang ciptaannya iblis yang pribadi ini di surga kayalan, ya. Dia men-setting duduk di tahta surga, ya, Allah Bapa, lalu duduk sama Yesus yang bukan Allah, ya. Gagal pahamnya ada dua, ya. Satu adalah Bapa kiasan, gagal paham. Bapa kiasan kan sudah tidak ada karena Yesus sudah naik ke surga. Terus Yesus duduk sebelah kanan, ya, itu gagal paham juga. Dikira ini ada Allah Bapa, sebelahnya ada Yesus duduk, padahal maksud bahwa Yesus duduk sebelah kanan yang maha kuasa, maksudnya Yesus berubah dari fisik manusia menjadi roh. Mereka nggak ngakuin, ya. Penyembah Allah Bapa pribadi ciptaannya iblis ini tidak mengakui Yesus itu roh, tidak mengakui Yesus yang masih manusia di surga sana. Itu surga yang mana? Ya surga kayalannya dia. Karena semua ayat Alkitab di kitab Wahyu mengatakan Yesus itu roh. Wahyu 22 ayat 16, ya toh. Aku Yesus. Lalu ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Jadi Yesus itu roh, pengantin laki-lakinya itu roh. Rohnya R huruf besar. Ya, jadi clear, ya.
saudara-saudaraku dari mu'alaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda yang soal Allah zat, sebab tidak ada di Alkitab. Saya menjawab memakai Allah pribadi, Allah ciptaannya iblis, ya, yang disembah oleh Kristen, mengaku Kristen, namanya Kristen Tritunggal. Mereka menyembah Allah Bapa yang pribadi, lalu ada Allah Anak, lalu ada Allah Roh Kudus. Sesungguhnya Allah Bapa yang disembah itu adalah iblis, Allah ciptaannya iblis. Ini ayat Alkitab, ada di 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak Allah yang pakai A huruf kecil, ada banyak, ya. Di Kristen Tritunggal ada, nanti di yang lain, di keyakinan lain juga ada. Allah ciptaan yang jelas bukan Yesus Kristus Allahnya, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab soal Allah zat, tapi saya menjawab Allah pribadi, ya. Ada Allah roh, itu Allah yang benar, Allah sejati, Yesus Kristus namanya. Kalau Allah zat itu namanya ya Allah itu, enggak, ya. Mereka menyebutnya Allah Bapa, itu pribadi, gitu. Lalu ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Itu diyakini oleh mereka mengaku Kristen padahal bukan Kristen. Yesus sudah menyatakan yang suka nyebut-nyebut Yesus Tuhan padahal bukan orang Kristen. Kristen kan mutlak harus nyembah Yesus Allah. Ini nyembah Yesus yang bukan Allah. Dia masih mempunyai tokoh lain yang disebut Allah Bapa yang pribadi, penyembah iblis. Makanya Yesus menghukum, hai engkau orang-orang terkutuk. Di dalam Matius 25 ayat 41, kesana kamu satu grup dengan iblis. Betul, karena dia menyembah Allah ciptaannya iblis, Allah yang pribadi. Silahkan sahabat-sahabatku di Geraha Mu'alaf, saya menjawabnya Allah pribadi, ya. Anda nilai sendiri, karena di kami tidak ada Allah zat, tidak ada, ya. Allah yang di Alkitab adalah Allah roh. Lalu ada sebagian aliran sempalannya Kristen yang disebut Kristen Tritunggal, itu penyembah Allah Bapa, itu pribadi. Cirinya apa? Tidak maha kuasa, perlu dibela. Kemudian perlu dibela oleh sinode, oleh gereja, oleh pendeta, bahkan pendeta nyogok demi mendapat pengakuan bahwa akulah pembela Allah pribadi Bapa itu. Kemudian dia surganya surga kayalan, Pak. Beda dengan surganya Yesus, ya. Surganya Yesus hanya ada yang kudus dan yang abadi. Nah, ini ada surga kayalan. Mungkin di situ ada, nggak tahu ada apalah. Ya, ada kenikmatan dunia katanya ya, saya tidak tahu ya. Namanya juga surga kayalan. Terus Allah pribadi ini cirinya perlu dibela tadi, surganya surga kayalan, tidak bisa jamin surga. Boro-boro milih nabi, Pak, nggak bisa. Kalau toh milihnya nggak ada, makanya nggak ada nabi yang dipilih oleh Allah Bapa, nggak ada. Tapi Yesus sebagai Allah itu pemilih nabi-nabi, ya, di dalam Efesus 4 ayat 11 maupun di dalam di kitab apa itu ya, yang mengatakan bahwa aku yang memilih nabi-nabi zaman dulu, ya. Efesus 4 ayat 11 juga Yesus memilih nabi-nabi. Tidak ada, Allah Bapa tidak bisa milih nabi, ya, dan tidak bisa jamin selamat juga, ya. Kalau dia, ya, memang nggak ada Allah Bapa milih nabi, nggak ada, ya, ya. Terus tidak bisa jamin selamat, ya. Itu, ya, itu adalah Allah pribadi yang disebut Allah Bapa di salah satu aliran Kristen. Mohon maaf saudara-saudaraku dari Geraha Mu'alaf, di Alkitab tidak ada Allah zat, jadi saya tidak bisa menjawab, tapi saya bisa memberi petunjuk yang namanya Allah pribadi. Beda dengan Allahnya orang Kristen yang roh. Silahkan saya ulang sekali lagi, Allah pribadi ini bikinan iblis, 100% iblis, ya. Karena ingin menyamai Allah yang roh, ya. Lalu dia menjadikan Allah lain yaitu pribadi, gitu. Ingin menyamai Allah yang roh, Yesus Kristus. Otomatis tidak maha kuasa, perlu dibela, gitu. Tidak bisa jamin surga, ya, tidak bisa menyelamatkan, gitu, dan lain-lain, tidak tahu hari kiamat, tidak maha kuasa, bukan pencipta langit dan bumi, ya. Begitu, ya. Padat, singkat, dan clear. Pak Pendeta ini nggak jawab pertanyaan, nembaknya ke sana yang kena sana. Pak Pendeta ini bisa aja, Pendeta HTD ini. Dia jelasin Allah yang pribadi, padahal yang ditanyakan Allah roh sama Allah zat. Ya kan Allah zat nggak ada di Alkitab, jadi saya jelasin Allah pribadi. Nembaknya ke Allah pribadi. Bisa aja.
sama sahabat-sahabatku Geraha Mualaf harus dicandain begitu. Ya, tembak sana kena sana, mak jelep langsung nyungsep. Jadi Allah pribadi itu apa? Allah Bapa yang pribadi apa? 100% iblis, bikinannya iblis. Allah yang benar adalah Alkitab nih, roh dan maha kuasa. Siapa namanya? Yesus Kristus. Kalau Allah pribadi ada satu apa banyak? Banyak. Banyak keyakinan mengaku Allah pribadi. Gitu. Di surga maupun bumi. Ya surganya surga khayalan. Buminya juga yang ada di bumi. Di bumi jadi patung Yesus tuh salah satunya. Beda dengan Allah yang roh, yaitu Yesus Kristus. Nembaknya pakai Allah pribadi, yang kena sasaran. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila ya, tetap bersahabat ya, saling menghargai, saling menghormati, tetapi boleh menyatakan kebenaran begini. Nembaknya Allah pribadi, yang kena sasaran, nah itu dia ya. Ya mohon maaf ya bro, sahabat-sahabatku di Geraha Mualaf, di Alkitab tidak ada Allah zat, tetapi ada cabang atau aliran sesat Kristen yang menyembah Allah Bapa yang pribadi. Nah tadi udah saya ceritain tuh Allah pribadi itu bertentangan dengan Allah yang benar, yang roh, yaitu Yesus Kristus. Allah pribadi 100% iblis. Kita tetap bersahabat ya, boleh menyatakan kebenaran seperti ini. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, supaya kalau ketemu sama orang-orang dari Geraha Mualaf enak tuh jawabnya loh ya. Enak, Anda harus paham dulu Alkitab tingkat tinggi gitu. Ya, nembaknya ke sana yang kena sana. Misalnya seperti itu ya. Ya. Ya, harus dengan penuh hikmat yang jawab itu ya. Jawablah hanya pakai Alkitab, itu saja yang penting ya. Jangan mengkorek-korek, jangan menjelek-jelekin keyakinan umat lain ya. Ya, nembaknya ke sana yang kena sana. Nah, gitu. Baik, yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan. Yang mau ikut baptisan ya tunggu kalau ada acara di hotel ya. Mungkin nggak lama lagi kita ada acara di Sentul ya, di The Alana Sentul ya. Nanti kalau itu kita info dah, bisa baptisan di situ ya. Kemudian yang mau ikut debat ya debat ya Sabtu Minggu ketiga. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.